3 nih. Aku buka terlebih dahulu aja ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman. Sebelum memulai kelas tutorial bersama Kanopi, hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kelas tutorial mengenai PM hari ini berjalan dengan lancar ya. Berdoa menuju kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Boleh teman-teman on cam dulu ya sebelum aku kasih ke kanopinya. Yuk pada on cam nih, kok belum pada on cam? Nah, Sabil udah. Oke, yang lain mana nih? Yuk, Naifa. Oke. Yang lain kemana nih? Boleh. Nah, aku kasih waktu dan tempatnya ya Kak ke Kanopi. Baik, terima kasih Kak Nurul ya. Nah, mungkin sebelumnya kita kenalan dulu nih, teman-teman. Kenalin nama kakak Kak Novi yang nanti akan menemani kalian untuk belajar PM ya hari ini jadwalnya. Oke, mungkin sebelumnya kakak izin untuk share screen dulu ya. Bisa disiapin untuk alat tulisnya ya, teman-teman, karena kita kan di sini belajar bersama ya, diskusi bersama. Jadi, disiapkan alat tulisnya, bukunya. Nah, udah kelihatan belum share screen-nya, Kakak? Sudah ya? Oke, jadi nanti selama Kakak menjelaskan, kalau misalkan di tengah-tengah ada kayak delay, terus nggak muncul layarnya, nah nanti kalian bisa konfirmasi ya, bisa lewat chat atau langsung boleh. Terus juga nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh dituliskan di kolom chat. Seperti itu, nanti Kakak chat. Oke? Nah, kita mulai dari nomor yang pertama dulu. Di sini diberikan data, oke, terkait statistik ya berarti di sini merupakan data nilai dari siswa kelas 12A dan 12B pada suatu ujian. Nah, di mana di sini ada interval ya, di mana rentang kelasnya ada 0 sampai 20, 21 sampai 40, 41 sampai 60, 61 sampai 80 dan 81 sampai 100. Kemudian kita disuruh menentukan apa sih nanti? Nah, ini ada informasi bahwa modus nilai siswa di kelas 12A, berarti untuk yang di 12A, itu adalah 65,3. Kemudian diketahui bahwa banyak anggota kelas 12A itu sama dengan banyak anggota 12B. Berarti nanti totalnya ini, nah jumlahnya ini dan ini kalau dijumlahkan itu sama. Gitu ya teman-teman. Nah kemudian kita mulai untuk yang pertama, di sini kita akan mencari terkait apa? Banyak anggota kelas 12A adalah 58 orang. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua nanti kita akan mencari modus nilai siswa di kelas 12A dan 12B berada pada kelas yang sama, yaitu pada 61 sampai 80. Kemudian pernyataan ketiga, nilai X lebih kecil dari Y. Nah, kalau kalian lihat ya, di sini ada X di kelas 12 dan ada Y di kelas B. Ya kan, di kelas A ada X, di kelas B ada Y. Nah, oke, kita coba mengerjakan dulu untuk yang pernyataan pertama. Nah, di pernyataan pertama ini, di sini kan kita ada info tadi bahwa modusnya adalah di kelas 12A. Ya kan, di mana modusnya itu adalah 65,3. Ya kan? Nah, di sini kita bisa asumsikan bahwa modusnya itu ada di sini. Nah, untuk yang di 12A. Oke. Nah, maka di sini kita tahu panjang kelasnya. Nah, jadi panjang kelasnya kita bisa cari dari mana? Kita bisa cari dari 80 yaitu batas atas ya. Batas atas dikurangi dengan batas bawah 61 ya. Kemudian ditambah 1. Berarti dia berapa? 20. Nah, kemudian kita tahu kalau tepi bawah kelas.
Nah, kita cari dulu. Kalau modus ya, kita ke modus dulu. Nah, kalau kita mau cari modus, biasanya rumusnya adalah L plus D1 per D1 plus D2 dikali dengan C. Ya kan? Nah, di mana L? L ini merupakan apa? L itu adalah tepi bawah kelas modus. Nah, di mana kelas modusnya kan tadi ini. Nah, berarti tepi bawahnya itu adalah, kita bisa tahu L itu dari 61, karena yang batas bawah tadi 61 ya, dikurangi dengan 0,5. Maka di sini kita punya L-nya adalah 60,5. Nah, oke, kita masukkan dulu 60,5. Kemudian untuk modusnya, tadi udah dikasih tahu bahwa 65,3. Kita tuliskan 65,3. Nah, kemudian kita butuh informasi nih, D1-nya berapa, D2-nya berapa. Nah, kita bisa tahu kalau D1 itu adalah selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau kelas modusnya di sini, tadi berarti selisih dengan kelas sebelumnya itu adalah dengan 17. Berarti ini adalah D1. Kemudian untuk D2-nya dengan kelas sesudahnya. Nah, maka di sini kita bisa tahu D1 itu adalah berapa? X min 17. Karena kita belum tahu kan ini jumlahnya berapa, maka kita isi dengan X. Sesuai itu. Untuk D2 berarti X minus 4. Nah, sampai sini gimana? Kita masukkan. D1-nya adalah X minus 17 per D1-nya X minus 17 ditambah X minus 4. Nah, kemudian C. C itu apa? C itu merupakan panjang kelas. Nah, bisa kita anggap ini sebagai C. Nah, berarti dikali dengan apa? 20. Titik 20. Ini ya. Nah, kemudian kita apakan? Kita operasikan, teman-teman. Nah, kita operasikan. Di sini kita punya 65,3 sama dengan 60,5 ditambah. Nah, kita operasikan yang bagian sini. Yang ada X-X-nya ya. Maka di sini kita punya X minus 17 per. Nah, di sini ada X minus 17 ditambah X minus 4. Maka artinya kita bisa jumlahkan yang X dengan X, yang angka dengan angka. Maka kita punya X ditambah X adalah 2X. Nah, kemudian minus 17 minus 4. Nah, berarti minus 17 ditambah minus 4 itu kan sama kayak minus 17 minus 4. Artinya kita dapat minus 21. Kemudian kita kali dengan 20. Nah, kemudian kita bisa pindah ruaskan yang ini ke sebelah sini. Oke, maka kalau dipindah ruas jadinya dia negatif. 65,3 dikurangi 60,5. Oke, sama dengan X minus 17 per 2X minus 21 dikali 20. Kenapa nggak dioperasikan langsung Kak yang 20? Nanti aja ya, kita simpen dulu. Kemudian kita punya di sini 65,3 dikurangi 60,5. Itu kita dapatkan berapa? 4,8. Sama dengan X minus 17 per 2X minus 21 dikali 20. Nah, baru kita operasikan yang 20-nya ini, teman-teman. Nah, kita pindah dia jadi per di sini. Kan kalau dari perkalian dia dipindah jadi pembagian. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa sederhanakan, teman-teman. 4,8 dengan 20. Ya, tambahkan di sini 4,8 per 20. Itu sama halnya dengan, kalau bingung gini, 4,8 dibagi 20. Ya kan? Maka di sini kita punya 48 per 10. Nah, kalau pembagian dikalikan jadi dibalik. Nah, gini kan? Maka di sini kita punya berapa? 48 per 200.
kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 8. Yang atas dibagi 8, ya, ini dibagi 8, yang bawah juga dibagi 8. Maka di sini kita punya berapa? 6/25. Karena 6 dikali 8 adalah 48, gitu ya. Maka di sini kita bisa sederhanakan 4,8 ini menjadi 6/5. 6/25. Nah, sama dengan X minus 17 per 2X minus 21. Nah, sampai sini terus gimana? Kita lakukan kali silang. Set, 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 set. Nah, maka di sini kita dapatkan 6 dikali 2X minus 21 sama dengan 25 dikali X minus 17. Kemudian kita punya di sini 6 dikali 2X adalah 12X. Kemudian 6 dikali 21 ya. 6 dikali 21 itu adalah minus 126. Nah, karena di sini minus ya, hati-hati. Kemudian kita punya 25X minus 17 dikali 25. Nah, itu kalian bisa menghitung menggunakan perkalian bersusun. Nanti kalian akan mendapatkan hasil minus 425. Oke, nah mungkin sambil dicek ya, kalau kalian nanti menghitung, ternyata hitungannya kakak ada yang kurang pas, bisa konfirmasi ya. Oke, kemudian di sini kita apakan? Kita kelompokkan yang X dengan X, yang angka dengan angka. Maka di sini kita punya minus 126 ditambah 425. Nah, jadi yang ini dipindah ruas ke sebelah kiri. Maka di sini kita punya 25X minus 12X. Nah, kemudian di sini kita punya 126 minus 126 ditambah 425 itu adalah 299. Nah, kemudian 25 dikurangi dengan 12 itu adalah 13X. Nah, kemudian di sini kita cari X dengan cara gimana? 299 dibagi 13. Nah, di sini kalian bisa menggunakan Porogapit. Nah, kalau tahu ya, yang itu bersusun pembagiannya. Nah, berarti X nanti kalian akan mendapatkan nilai 23. Nah, sampai sini. Oke, ternyata kita sudah mendapatkan kalau X-nya ini, nah, X-nya ini ternyata 23 nilainya. Oke, nah, kemudian karena kita udah tahu nilai X-nya adalah 23, tadi pertanyaannya yang pertama adalah banyak anggota kelas 12A. Nah, berarti semua ini dijumlahkan. Oke, maka kita mendapatkan berapa? Nah, kita jawab di sini. Nah, jadi untuk yang pernyataan 1 itu, nah, dia adalah penjumlahan dari semuanya. 3 ditambah 13 ditambah 17 ditambah 23 ditambah 4. Nah, berapa itu? Nah, 3 ditambah 13 berarti 16. 16 ditambah 17, kemudian ditambah 23 ditambah 4. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil itu adalah 60. Jadi, banyak siswa kelas A. Nah, berarti sama dengan berapa? Tadi ada 3, 13, 17, 23, dan 4. Maka di sini kita dapat hasilnya 60. Nah, harusnya ini 60. Nah, berarti jawabannya untuk yang pertama itu adalah salah. Karena seharusnya jawabannya adalah 60. Seperti itu. Oke? Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang pernyataan kedua, yaitu terkait modusnya. Nah, jadi yang kedua itu adalah modus nilai siswa kelas 12A dan 12B berada pada kelas yang sama, yaitu di kelas apa? Di kelas 61 sampai 80, ya kan? Nah, di sini
Karena banyaknya anggota kelas A sama kelas B tadi kan sama, ya. Nah, artinya di sini kita bisa tahu, untuk yang pernyataan kedua ya. Nah, untuk yang pernyataan kedua, berarti di sini kita bisa tahu kalau Y itu bisa kita dapatkan dari apakah nanti jumlahnya harus 60. Maka kita bisa tahu 60 dikurangi dengan semua ini. Nah, nanti kita akan dapat nilai Y-nya. Dikurangi 2, dikurangi 10, dikurangi 17, dikurangi 5. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil berapa? Y-nya adalah 26. Nah, itu untuk Y-nya. Ternyata dia 26. Y-nya adalah 26. Oke, maka berarti bisa disimpulkan nih. Apa? Apakah nilainya sama? Modusnya di mana? Kalau yang kelas B? Nah, kalau kelas B ternyata modusnya ada di sini. Nah, karena dia yang lebih banyak kan. Nah, maka untuk yang kedua, pernyataannya bernilai sama. Karena tidak sama ya di intervalnya. Kemudian, yang ketiga, nilai X lebih kecil dari Y. Tadi X nilainya berapa? X adalah 23. Nah, berarti kita cari hubungannya antara 23 dengan si Y. Y-nya kan 26. Nah, hubungannya apa? Lebih kecil. Berarti dia bernilai benar. Maka jawabannya adalah salah, salah, benar. Seperti itu. Oke, ini untuk prosesnya. Oke, aman. Kakak lihat dulu ada yang tanya kah? Oke. Oh, ada yang mau minta filenya ya? Oke, oke. Habis ini ya. Tunggu dulu ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, berikut ini merupakan data nilai kelas 12A masih sama, ya kan? Tapi di sini yang ditanyakan ini untuk Alika mintanya yang udah ada pembahasannya, jadi di nanti di akhir itu atau sekarang? Mintanya gimana Alika? Sekarang dan nanti. Oke, ya. Baik. Nah, jadi di sini untuk yang soal kedua masih sama, ya. Tapi yang diminta adalah rata-rata dari kelas 12A. Oke, coba semuanya mengerjakan dulu untuk yang nomor 2 ini. Kakak kasih waktu ya. Sampai 3 menit deh, berarti sampai 26. Yuk. Oke, kakak kirimin dulu untuk Alika. Oke, untuk soalnya udah kakak kirim. Barangkali ada yang mau mengerjakan dulu, boleh.
Oke, ada yang udah nemuin jawabannya? Nah, kita coba bahas bareng ya. Nanti kalau udah ketemu boleh dituliskan di kolom chatnya. Oke, jadi di sini masih datanya masih sama juga. Jadi di sini yang ditanyakan terkait rata-rata dari nilai kelas 12A. Oke, nah seperti yang kita tahu, kalau rata-rata itu apa rumusnya teman-teman? Ada yang ingat? Nah, kita bisa menggunakan rumus rata-rata menggunakan ini. Sigma XI dikali FI per banyaknya data. N. Nah, tadi kita tahu kalau banyaknya data itu adalah berapa? 60. Kemudian X-nya tadi kan apa isinya? 23. Nah, kemudian di sini akan lebih mudah kalau misalkan kita buat tabel tambahan, teman-teman. Di mana ya? Sebentar. Ini 23 sama dengan 60-nya. Kakak hilangin dulu ya. Nah, di sini kita tambahkan kolom untuk XI. Dan satu kolom lagi nanti isinya itu untuk FI. Nah, XI itu apa sih? XI itu adalah nilai tengah. XI itu merupakan nilai tengah. Nah, di mana kita bisa tahu nilai tengah itu dari yang udah kakak jelasin tadi, batas atas ditambah dengan batas bawah, kemudian dibagi 2. Nah, artinya kita harus cari dulu batas atas dan batas bawahnya, kemudian dibagi 2 yang akan menghasilkan nilai tengah pada setiap data yang ada. Oke, maka di sini kita tahu kalau, oh yang ini FI, teman-teman. Ini FI, yang ini nanti kita kalikan. Nah, kita cari batasnya. Untuk yang pertama di sini kan 0 sampai 20. Artinya kita di sini punya berapa? 20 dibagi dengan 2. Maka kita mendapatkan 10. Nah, kemudian kita lanjut XI kali VI. FI. Nah, maka di sini kita punya 3 kali 10 adalah 30. Kemudian kita lanjutkan untuk yang data kedua. Di situ batas atasnya adalah 40. Ya kan? Yang batas bawahnya adalah 21. Berarti 40 ditambah 21 adalah 61. 61 dibagi 2. 61 dibagi 2 adalah 30,5. Nah, kita punya data 30,5 untuk nilai tengahnya. Kemudian kita kalikan dengan 13. Nah, kalau kita kalikan dengan 13, kalian boleh hitung ya. Nanti kalian akan mendapatkan hasil 396,5. Nah, mungkin sambil dicek ya, nanti kalau misalkan hitungannya kakak ada yang kurang tepat. Kemudian kita ke nilai tengahnya yang data ketiga. Di mana 60 ditambah 41 itu adalah 101. Berarti 101 dibagi dengan 2 itu adalah 50,5. Nah, kemudian XI kali VI-nya berapa? 50,5 dikali dengan 17 itu adalah 858,5. Nah, jadi emang besar-besar ya teman-teman. Jadi kalian menghitungnya harus terbiasa, harus cepat juga ya, harus teliti. Kemudian yang 61 ditambah 80, maka di sini kita punya 141 dibagi dengan 2. 141 dibagi 2 adalah 70,5. 70,5 dikali dengan 23, nah angkanya lebih besar lagi ya. Maka di sini kita punya 1621,5. Oke, kemudian yang terakhir datanya yaitu 81 ditambah 100 itu adalah 181 dibagi dengan 2. Maka di sini kita punya berapa? 181 dibagi 2 adalah 90,5. 90,5 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 362. Nah, kemudian karena tadi rumusnya adalah yang pertama, di sini adalah sigma XIFI, ya kan, perkalian, maka ini semua kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan
Nah, setelah kita jumlahkan, nanti kalian akan mendapatkan nilai itu sekitar 3.268,5. Nah, kemudian dibagi dengan N. N-nya berapa? Nah, N-nya tadi kan 60. Nah, angkanya besar-besar ya. Nah, maka di sini kita bagi, ya, nanti kalian akan mendapatkan 54,475. Nah, berarti rata-ratanya adalah berapa? Nah, karena di sini adanya 54,5, berarti itu artinya dia dibulatkan. Maka sama aja dengan 54,5. Seperti itu. Jadi jawabannya yang A. Oke? Ya, betul. A, sip-sip. Nah, kita lanjut lagi. Wah, masih sama datanya? Oke, kalau di sini yang ditanyakan adalah terkait ini. Pada ujian berikutnya, banyak orang dengan nilai di rentang 61 sampai 80 itu harus mencapai nilai di rentang 81 sampai 100. Oke, dari orang yang 61 sampai 80 itu harus mencapai nilai di rentang 81 sampai 100. Kemudian, agar rata-rata nilai ujian kelas B meningkat menjadi 6,5 adalah, nah berarti banyak orangnya yang harus berpindah, harus yang mencapai nilai rentang di 81 sampai 100 itu berapa orang, gitu kan. Nah, yang ditanyakan adalah untuk kelas B. Nah, berarti kalian tidak perlu mencari yang di kelas A. Nah, kemudian untuk caranya gimana nih? Nah, di sini tadi kita bisa gunakan ya rumus rata-rata masih sama. Nah, di mana kita misalkan ya, kita lakukan pemisalan dulu. Misalkan ada A. A itu adalah apa? Orang dari kelas data 81 sampai 60 yang meningkat ke 81 sampai 100. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa cari menggunakan rumus yang di awal ini tadi. Ya, rata-rata dan ini. Oke, kita gunakan hubungan itu bahwa kita tahu rata-ratanya tadi kan 65,5. 65,3 ya. Oke, nah kita bisa gunakan ini dulu untuk datanya, ya kan? XS-nya kita punya kan dari 41 sampai 60. Nah, di sini kita tahu batasnya berarti L itu adalah 41 plus 60 dibagi 2. Maka di sini kita punya berapa? 41, 60, 50,5. Oke, nah maka di sini kita bisa cari dengan 50,5 ditambah dengan semua ini. Oke, nah kita gunakan 2. Nah, karena modusnya tadi kan dia ada di kelas Y, ya kan? Di kelas Y. Nah, kalian kalau ingat kita ada pernah itu seperti ini. Kelasnya kan di sini ya, modusnya. Nah, maka kalau yang ke atas itu adalah dia dikali dengan min 1, min 2, kemudian 1, dan 2. Nah, maka di sini kita bisa cari dengan 2 dikali dengan minus 2, kemudian ditambah 10. Oke. Kemudian 10 dikali dengan minus 1. Oh, gini aja. 10. Tadi data ini ya. 10 dikali dengan minus 1. Kemudian ditambah dengan Y dikurangi A. Tadi kan dia ada perpindahan. Maka kita bisa isi Y min A. Y min A. Kemudian dikali dengan 0.
ditambah 17 ya. Jadi 17 dikali dengan 1 ini. Kemudian ditambah 5 dikurangi A. Kenapa dikurangi? Tadi yang diminta adalah perpindahan dari 61 sampai 80 ke 81 sampai 100 gitu ya. Maka di sini dikurangi dengan A. Kemudian dikali dengan 2 sesuai ini. Oke. Nah, kemudian kita bagi nih. Kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan keseluruhannya. Keseluruhannya berapa tadi? 60. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah 20. Nah, maka di sini nanti kalau kalian operasikan ya, nah kita bisa akan mendapatkan nilai itu adalah 65,5. Nah, kemudian kita operasikan. Ya, di sini kalian akan mendapatkan ini. Sebentar teman-teman, ada yang keliru ya ini kayaknya. Nilai X modusnya tadi 60. Oke, kita udah dapet Y-nya ya. Oke, bisa dimasukin nih. Sebentar, tadi Y-nya berapa ya? Y-nya 26 ya kalau tidak salah tadi. 23, oh ya, Y-nya 26. Berarti, sebentar. Y-nya di sini 26. X-nya di sini 23. Ya kan? Kita bisa menggunakan nilai tengahnya. Oh, gini aja. Sih, bentar. Ini kakak ganti dulu ya. Kita nggak usah pakai yang itu. Kita samakan seperti langkah yang di awal tadi. Nah, jadi, di sini kita bisa tambahkan, oke, dengan 2 dikali 10. Nah, 2 dikali 10 itu dari mana? Berarti itu kan tadi nilai tengahnya ya. Kita masih pakai nilai tengahnya dari data yang ini tadi. Oke, XI. XI. Nah, dari situ maka kita dapatkan 2 kali 10 ditambah 10 kali 30,5 ditambah 26 dikali 50,5 ditambah 17 dikali 70,5 nilai tengahnya ya. Kemudian ditambah dengan 5 dikali 90,5. Nah, oke. Kemudian di sini kita operasikan, ya kan? Nah, maka di sini kita mendapatkan nilai berapa ini? Ya, yang dibutuhkan adalah 32,3268,5. Ya, ini kalau di total hasilnya adalah 3268,5 hasilnya. Kemudian tadi kita mau menentukan jumlah siswanya yang pindah. Rentang nilai. Terusnya X-nya udah dapat. Tadi X-nya udah dapat. Y-nya juga udah dapat. Kemudian kita akan menghitung dulu nilai awalnya dari kelas 12. Kita gunakan nilai tengahnya. Ini adalah nilai awal. Ini kita hapus dulu. Ini nilai awal dari kelas B. Dari B adalah sekian. Ya. Nah, sama dengan sekian nilainya. Kemudian tadi yang diminta adalah target rata-ratanya. Ya kan? Di mana target rata-ratanya kan ini. Nah, bentar, ada kesalahan tadi. Nah, targetnya itu adalah kita bisa tarik kesimpulan dulu. Target rata-rata yang diminta itu kan tadi 65,5. Oke, target rata-ratanya. Kemudian berarti total nilai
Nah, kita bisa tahu total nilai yang dibutuhkan itu adalah, karena tadi banyaknya data ada 60, maka 65,5 kita kalikan dengan 60. Oke, maka kita akan mendapatkan 3.930. Nah, ini total nilai yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan untuk mencapai target. Oke. Nah, kemudian di sini yang kita lakukan adalah, nah ini baru kita tentukan. Jadi ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, kita baru menentukan jumlah siswa yang pindah. Jumlah siswa yang pindah. Tadi dari rentangnya berapa? 61 ke 80, dia pindah ke 81 sampai 100. Nah, di mana kita tahu kalau nilai tengahnya yang ini itu adalah 70,5. Ya, ini adalah nilai tengahnya. Kemudian untuk yang ini nilai tengahnya adalah 90,5. Nah, dari sini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kenaikan nilai, nah, kenaikan nilai per siswanya adalah berapa? 90,5 dikurangi dengan 70,5. Nah, jadi kan targetnya tadi adalah berapa? Target rata-ratanya 65,5. Kemudian total nilai yang dibutuhkan itu adalah karena jumlah siswanya 60, maka 65,5 dikalikan dengan 60. Maka kita dapat 3.930. Nah, kemudian baru kita cari jumlah siswa yang pindah. Nah, tadi kan dari rentang 6180 ke 81 100. Di mana 61 sampai 80 itu nilai tengahnya adalah 70,5. Kalau yang 81 sampai 100 itu kan 90,5. Artinya kenaikan nilai per siswa itu adalah bisa kita cari dari 90,5 dikurangi dengan 70,5. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwa kenaikannya per siswa itu adalah 20 nilai atau 20 poin boleh. Nah, kemudian kita bisa cari dengan cara total nilai. Jadi total nilai itu secara keseluruhan itu sama dengan total nilai yang lama. Jadi sebelum ada perpindahan, ya kan? Ditambah dengan N dikali 20. N itu banyaknya siswa, ya kan? Dikali dengan 20 poin kenaikannya. Nah, maka di sini kita bisa isi total nilainya tadi kita punya ini. Nah, ya kan? 3930 sama dengan total nilai lama. Nah, nilai lamanya berapa? Ini. Nah, ini kan nilai awal. Oke, maka kita punya 3268,5. Oke, ditambah dengan N yang berpindah itu berapa? Dikali 20. Oke, karena perpindahannya tadi setiap orang adalah setiap siswa 20. Oke, nah kemudian kita lanjutkan. 3930 dikurangi dengan 3268,5. Oke, sama dengan N kali 20 atau 20N gitu ya. Maka di sini kita dapat 3930 dikurangi 3268,5 itu adalah 661,5 sama dengan 20N. Nah, maka N itu adalah berapa? 661,5 per 20. Maka di sini kita dapat N-nya itu adalah 33,075. Nah, karena N itu kan tadi untuk banyak siswanya dan orang itu kan tidak mungkin koma ya. Nah, jadi pasti bulat. Nah, ini bisa kita ambil dia itu antara 33 atau 34. Nah, gitu ya. Nah, maka di sini tadi jawabannya adalah 34, lebih amannya. Oke? Nah, untuk prosesnya seperti ini tadi.
Oke. Nah, bisa kita lanjut ya. Nah, sekarang terkait apa ini? Sebuah perusahaan di mana ada produk makanan instan. Nah, oke. Jadi di sini ada pasta lasagna dan pasta reginate menggunakan mesin otomatis. Diperlukan tepung, telur, dan air. Di mana butuh tepung, telur, dan air sebagai bahan utamanya. Untuk memproduksi satu box berisi sejumlah pak pasta lasagna. Nah, jadi ini bisa kita highlight lagi ya. Untuk satu box lasagna itu dibutuhkan berapa? 7 kilo tepung terigu, 7 kilo telur, dan 3 kilo air. Kemudian kalau yang satu box reginit itu diperlukan 4 kilo tepung terigu, 2 kilo telur, dan 4 kilo air. Nah, pada suatu hari, produksi kapasitas persediaan tepung terigu dan air berturut-turut itu dibatasi agar tidak lebih dari ini. Nah, ini perlu di-highlight juga bahwa tepung terigu, telur, dan air itu tidak lebih dari sekian. Tidak lebih dari 168, 140, dan 120. Kemudian, jika keuntungan untuk penjualan setiap satu box pasta lasagna dan pasta reginate berturut-turut adalah 700.000 dan 300.000, ya ini untuk setiap boxnya. Nah, maka keuntungan terbesar yang mungkin didapatkan perusahaan tersebut adalah berapa? Nah, berarti di sini kita pakai apa? Pertidaksamaan linear, 3 variabel. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau mencoba dulu? Boleh kakak kasih waktu ya. Kakak kasih waktu berapa ya? 4 menit deh. Berarti sampai 52. Oke, silakan.
ini temannya udah ada yang nemu ini antara E atau D. Oke, mari kita coba bahas bersama teman-teman. Nah, jadi di sini ya kan tadi udah ada informasinya udah diberikan. Nah, kita lakukan pemisalan dulu karena tadi ada dua hal ya, ada pasta lasagna dan pasta reginit. Di sini bisa kita misalkan untuk yang lasagna itu sebagai X dan untuk yang reginit itu sebagai Y. Nah, kemudian sampai sini ya, maka kita harus memodelkan dulu eh, pertidaksamaan linearnya. Kan tadi ada informasi bahwa dia harus kurang dari sekian, kurang dari sekian, kurang dari sekian. Nah, berarti di sini kita bisa buat dulu untuk yang terigu. Tadi ada terigu, ada telur, ada air. Kita mulai dulu dari yang terigu. Nah, terigu. Berarti kalau ketika membuat lasagna, nah itu butuh berapa? 7 kilo. Berarti kita tuliskan 7X ditambah untuk yang reginet adalah 4 tepung terigu. Ini ya, dilihatnya di sininya teman-teman. Nah, ini. Oke, maka di sini ditambah 4Y. Ingat persediaannya tadi apa? Tidak lebih dari 168. Maka ini dibuat kurang dari sama dengan 168. Oke, kita anggap ini sebagai persamaan A. Kemudian terigu udah, sekarang telur. Sama halnya ketika mencari di terigu tadi, di telur, ya kan, untuk yang lasagna itu butuh 7 telur, maka kita bisa tuliskan 7X ditambah untuk yang reginit adalah butuh 2 kilo ya, berarti 2Y, kurang dari sama dengan untuk persediaannya telur adalah 140 kilo. Ini kita anggap sebagai persamaan B. Kemudian kita lanjut ke air. Air juga dipertimbangkan ya, bahwa air di sini tadi adalah untuk yang lasagna dia butuhnya 3 kilo air, berarti 3X. Ditambah untuk yang reginit dia butuhnya 4 kilo, berarti 4Y. 3X plus 4Y kurang dari sama dengan berapa? 120. Nah, ini adalah persamaan C. Nah, kemudian di mana di sini nanti X dan Y itu tidak boleh negatif ya, teman-teman. Jadi dia harus positif. Itu. Nah, di sini langkahnya yang pertama kita bisa cari dengan cara yang pertama kita eliminasi dulu untuk yang persamaan A dan B. Kita lakukan eliminasi persamaan A dan B. Oke. Nah, kita punya di sini 7X ditambah 4Y. Kita buat menjadi sama dengan 168. Kemudian yang B adalah 7X ditambah 2Y sama dengan 140. Kemudian kita kalau dieliminasi dikurangi. Maka kita di sini akan mendapatkan 2Y sama dengan 28. Y sama dengan 28 dibagi 2 adalah 14. Nah, kemudian kita lanjut, kita cari X-nya. Nah, dengan cara apa? Kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Mau yang A boleh, yang B boleh. Nah, misalkan di sini kakak ambilnya yang B. Maka di sini 7X, X-nya kan masih belum diketahui ya. Berarti 7X ditambah 2, Y-nya tadi udah diketahui 14. Sama dengan 140. Maka di sini kita punya 7X ditambah 28 sama dengan 140. 7X sama dengan 140 dikurangi 28. Oke, maka 7X sama dengan berapa? 112. Nah, X itu adalah 112 dibagi dengan 7. Kalian akan mendapatkan 16. Nah, oke. Kemudian, kita bawa dia ke X, Y. Nah, di sini kita udah dapat X-nya adalah 16, Y-nya adalah 14. Nah, kemudian kita uji titik yang udah kita dapatkan ini. Uji pada C.
Nah, uji pada persamaan C ya. Karena tadi kita akan pakainya A dan B. Maka kita ujinya ke yang C. Maka 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 120. Maka di sini 3X-nya adalah 16. Kemudian ditambah 4Y. Berarti 4Y-nya adalah 14. Kurang dari sama dengan 120. Maka di sini kita punya 48 ditambah 56 kurang dari 120. Nah, maka 104 dia kurang dari sama dengan 120. Memenuhi. Nah, sip. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Yaitu adalah eliminasi lagi. Antara apa? AB udah. Sekarang kita ke AC. Kita ke A dan C. A tadi kita punya 7X. Tambah 4Y sama dengan 168. Untuk yang C-nya adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 120. Kita lakukan eliminasi lagi teman-teman. Nah, maka di sini kita mendapatkan 7X. Ya kan? Oh, tidak konsisten nih ya kakak nulisnya. Nah, 7X dikurangi 3X adalah 4X. Maka sama dengan 168 dikurangi 120 adalah 48. Maka X adalah 48 dibagi 4 adalah 12. Nah, sama halnya seperti langkah yang di pertama tadi, kita bawa X ke persamaan yang A atau C. Maka misalkan di sini kakak pilih yang C ya, berarti 3X, X-nya udah ketemu 12, berarti 3 kali 12, ditambah 4Y sama dengan 120. 3 kali 12 adalah 36, ditambah 4Y sama dengan 120. Maka kita dapat 4Y sama dengan 120 dikurangi 36. Maka 4Y itu adalah 120 dikurangi 36 adalah 84. Maka kita bisa dapatkan Y itu adalah 84 dibagi dengan 4 atau 21. Sama halnya, kita bawa lagi X, Y. Tadi berapa? 12 dan 21. Kan kita ujikan kemana? Kita uji pada B berarti. Karena kan kita eliminasinya A dan C. Nah, kemudian kita punya di sini 7X. B kan 7X ditambah 2Y. Sama dengan kurang dari ya. Kita kembalikan ke bentuk aslinya yaitu kurang dari 140. Kurang dari sama dengan ya. Maka di sini kita masukkan 7 dikali 12, X-nya 12, 2 dikali Y-nya 21, kurang dari sama dengan 140. 7 dikali 12 adalah 84, ditambah 2 dikali 21 adalah 42, kurang dari sama dengan 140. Maka 84 ditambah 42 itu adalah 126, kurang dari sama dengan 140. Nah, dia memenuhi juga nih. Oke, kemudian yang ketiga, berarti yang belum apa? Yang belum adalah B dan C. Nah, kita lakukan eliminasi B dan C. Yang belum ya. AB udah, AC udah. Sekarang B dan C. Dimana kita tahu tadi untuk yang B 7X plus 4Y. Oh, plus 2Y ya. 2Y sama dengan 140. Untuk yang C-nya itu adalah 3X. Plus 4Y sama dengan 120. Nah, kemudian kita apakan? Kita eliminasi. Nah, tapi kita samakan dulu nih. Mau yang X-nya atau yang Y-nya bebas. Misalkan di sini kakak mau menyamakan dulu untuk yang si Y-nya. Nah, berarti yang supaya sama, yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Maka di sini kita punya 14X ditambah 4Y sama dengan 280. Nah, kemudian di sini kita punya kalau dikali 1 berarti 3X ditambah 4Y sama dengan 120. Kan tetap ya. Kemudian dikurangi, maka di sini kita punya 14 dikurangi 3 adalah 11. Maka kita punya 11X sama dengan berapa? 160. Maka X itu adalah 160 dibagi dengan 11 adalah 14,54. Nah, sekitar segitu teman-teman.
Nah, kemudian sama halnya ketika tadi kita bawa ya, kita masukkan X-nya ke persamaan mau yang ke B atau C, ya kan? Misalkan kita masukkan ke yang C, maka di sini 3X, X-nya tadi 14,54, ditambah 4Y sama dengan 120. Nah, 3 dikali 14,54 itu adalah 43,6. Ditambah 4Y sama dengan 120. Maka di sini kita bisa tahu 4Y itu adalah 120 dikurangi 43,6. 4Y sama dengan 120 dikurangi 43,6 itu adalah 76,4. Maka kita bisa tahu Y itu nanti kalian akan mendapatkan hasil bahwa 76,4 dibagi dengan 4 itu sekitar 19,1. Oke, nah sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya tadi, kita lakukan X, Y, kita bawa. X-nya adalah 14,54. Wah, ini ada kesamaan X ya. Ada kesamaan koma, jadi kita titik aja. 54,19,1. Nah, kita uji pada apa yang belum ke A. Uji pada A. Oke, maka di sini kita bisa tahu, ya kan? Kita bisa tahu kalau 7X ditambah 4Y, ya kan tadi yang A sama dengan 168. Maka X-nya berapa? 7 dikali 14,54 ditambah 4 dikali Y, 19,1 sama dengan 168. Oh, ini tadi kita kembalikan jadi dia kurang dari ya. Kurang dari sama dengan. Nah, maka di sini kita tahu kalau 7 dikali 14,54 itu adalah sekitar 101,78. Ditambah 9 dikali 4 dikali 19,1 itu adalah 76,4. Yaitu kurang dari sama dengan 168. Nah, ternyata kalau ini kita jumlahkan, teman-teman, kalau kita jumlahkan dia kan 178,18 sekitar segitu. Nah, dia kan salah ya. Dia bukan kurang dari, dia itu lebih dari. Maka dia tidak memenuhi. Nah, oke. Karena dia tidak memenuhi, teman-teman, berarti kita tidak bisa memakai ini. Gitu ya. Nah, kalau gitu, sebentar, kakak tambahkan satu halaman dulu. Oke. Nah, kita lanjut. Berarti tadi yang memenuhi yang berapa aja nih? Ketika koordinatnya 16,14 dan 12,21. Nah, tadi kita tahu dari informasi bahwa ini keuntungannya itu adalah 700.000 untuk yang Lasakna dan 300.000 untuk yang Reginet. Nah, artinya di sini kita bisa X, Y itu adalah 700.000 X gitu ya. Ditambah 300.000 Y. Nah, gitu ya. Maka kita bisa bawa lagi ke bawah. Jadi, Fx, Y. Nah, kita kan itu sama ya, 700.000 dan 3 juta ya tadi. 7, oh ya, 300.000. Nah, berarti kita tuliskan dulu 700.000 X ditambah 300.000 Y. Nah, kemudian kita lakukan uji titik. Nah, teman-teman. Nah, kita masukkan tadi kalau misalkan dia koordinatnya yang pertama itu adalah berapa? 16,14. Nah, kalau 16,14 itu dia seperti apa gitu kan. Nah, ini kita ambil aja dia itu 7 dan 3 gitu ya. Maka kita bisa tuliskan ini. 7 dikali 16 ditambah 4 dikali 3 dikali 14. Oke, maka di sini kita dapat berapa? 7 dikali 16 adalah 112. Ditambah 3 dikali 14. 3 dikali 14 itu adalah 42. Maka di sini kita mendapatkan nilai berapa? 154. Nah, kemudian kalau satunya tadi, nah yang satunya tadi berapa koordinatnya?
12 sama 21. Maka di sini kita bisa 12,21. Nah, berarti 7 dikali 12 ditambah berapa? Ditambah 3 dikali 21. Maka kita punya 7 kali 12 itu adalah berapa? 84. Ditambah 3 dikali 21 itu adalah 63. Maka 84 ditambah 63 itu adalah 147. Nah, berarti dari sini udah kelihatan kan teman-teman? Ya, berarti keuntungan terbesarnya yang mana? Yang 154. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Nah, berarti untuk jawabannya adalah yang seperti itu. Oke? Nah, oke ya. Wah, prosesnya agak panjang ya, teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, apa ini? Masih sama. Nah, tapi pertanyaannya berbeda. Di sini yang ditanyakan adalah tidak memungkinkan dibuat 30 pizza. Nah, ini ada kesalahan ya, teman-teman. Ini kayaknya yang dimaksud itu adalah lasagna. Nah, berarti bisa diganti. Nah, karena kita di sini bahasnya kan cuma lasagna dan reginit, di mana itu pasta semua, bukan pizza, gitu ya. Nah, oke. Kemudian untuk yang kedua adalah jika kapasitas persediaan yang tersedia pada suatu hari itu hanya air aja, maka didapatkan keuntungan 14.700 ya, 14.700.000. Kemudian yang ketiga, jika kapasitas persediaan yang tersisa pada suatu hari hanya telur, kalau yang kedua tadi hanya air, yang ketiga hanya telur, maka didapatkan keuntungan maksimumnya berapa? Nah, itu kan. Oke, mungkin bisa kalian mau coba mengerjakan dulu. Kak, kasih waktu ya. Kak, kasih waktu 3 menit berarti sampai 14.11. Nah, mungkin nanti jawabannya boleh ditulis di kolom chat.
Oke, ada yang udah nemuin? Nah, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut, kita bahas bersama. Yuk. Di sini adalah yang ditanyakan adalah tidak memungkinkan dibuat 30 lasakna. Nah, tadi berarti kita bisa selesaikan dulu untuk yang pertama. Pernyataan pertama di situ adalah jika memproduksi 30 lasakna, ya kan? Kalau jika memproduksi 30, memproduksi lasakna 30, ya kan? Maka dia butuhnya adalah berapa? Nah, kita akan membutuhkan 30 tepung. Nah, 30 tepung ya. Tadi kalau dalam sekali produksi ya, tepungnya itu kan butuh 7 kilonya. Nah, karena kita mau buat 30, maka kita butuh 7 dikali 30, yaitu adalah 210 kilogram. Nah, tepung yang dibutuhkan. Nah, sedangkan kapasitas maksimumnya dari tepung, ya kan, itu hanya berapa? Tepung terigu itu cuma 168, ya kan? Nah, berarti gimana? Butuhnya 210, sedangkan stoknya itu hanya ada 168. Nah, berarti kan tidak mungkin karena 210 itu lebih besar, ya kan? Jadi artinya di sini apa? Tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan untuk buat 30 lasak. Nah, gitu ya. Berarti di sini benar. Nah, kemudian kita lanjut ke yang pernyataan kedua. Di mana pernyataan kedua itu adalah jika kapasitas persediaan yang tersisa pada suatu hari itu hanya air. Ya kan? Di situ hanya air. Nah, maka didapatkan keuntungan 14.700.000. Nah, berarti kita bisa anggap di situ kalau sisa air, yang tersisa hanya air ya. Sisa itu hanya air. Artinya tepung dan telur itu adalah habis dipakai. Jadi tepung dan telur itu harus sampai habis. Nah, tadi kita bisa menggunakan dari persamaan yang udah terbentuk tadi, teman-teman. Nah, kita udah lakukan dari telur dan tepung. Maka kita bisa lakukan dari yang ini 7x plus 4y sama dengan 168 untuk tepungnya. Kemudian untuk yang telur adalah 7x plus 2y sama dengan 140. Nah, kita eliminasikan. Oke. Nah, di mana tadi? Nah, sisa air berarti tepung dan telur harus habis ya. Habis. Maka kita bisa cari tadi tepung itu adalah 7x ditambah 4y sama dengan 168. Kemudian 7x untuk yang telurnya 7x ditambah 2y sama dengan 140. Nah, kemudian di sini kita eliminasikan lagi teman-teman. Ya kan? Kita eliminasi kita dapat 2y sama dengan 28, maka y-nya adalah 14. Nah, kita dapat y-nya 14 seperti yang udah kita lakukan ya. Kemudian kita bawa ke, kita masukkan, ya kan? Kita masukkan ke yang ini, yang ke telur. Berarti 7x ditambah 2 dikali 14 sama dengan 140. Maka di sini kita dapat 7x ditambah 28 ya sama dengan 140. Tadi kita udah dapat juga 7x sama dengan 112. Maka x-nya adalah 6. Oke. Nah, kemudian tadi kita udah cek ya dari x dan y-nya kita dapat x-nya itu adalah koma y-nya itu adalah 6,14 ya. Kita lakukan cek ke air. Nah, tadi air kan dia persamaannya berapa? 3x plus berapa tadi ya air? 3x plus 4y. Oke, kita masukkan ke situ 3x plus 4y. Kita bawa ke air ya, substitusi.
ke air, ya kan? Maka kita punya 3X plus 4Y. Sama dengan 3 dikali 6 ditambah 4 dikali 14. Maka kita punya 3 kali 6 adalah berapa? 48. 48, 4 dikali 14 adalah 56. Maka di sini kita punya 48 ditambah 56 itu adalah 104 kilo. Nah, kemudian berarti artinya karena tadi air di situ adalah 120 kilo, ya kan? Ternyata di sini 104. Berarti kita bisa tahu airnya itu adalah 120 dikurangi dengan 104. Maka kita punya berapa? 16 kilo air sisanya. Sisa. Oke. Nah, berarti keuntungannya, teman-teman, keuntungannya itu bisa kita cari dari yang tadi Fx, Y, kita masukkan ya. Maka kita punya di sini 7, kita langsung kan seharusnya 700.000 ya, kita ambil 7 aja, 7x, x-nya tadi adalah 6 ya, x-nya adalah 16. Oke, oh ini 16 ya teman-teman, 6 atau 16? 16, x-nya berarti 16. Oh ini salah satu kakak. Nah, ini adalah 16. Oke, kemudian ditambah 3 dikali 14. Nah, sama halnya seperti yang tadi udah kita lakukan ya. Di sini kita akan mendapatkan hasil yaitu 15.400.000. Nah, ini masih sama hitungannya seperti yang di ini tadi. Ini yang nomor sebelumnya. Oke, berarti di sini jawabannya apa? Jawabannya adalah salah. Karena seharusnya berapa? 15.400. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu kalau yang tersisa hanya telur. Nah, itu gimana? Nah, berarti kita bisa tahu kalau yang telur itu dari mana? Nah, kalau yang tersisa hanya telur, berarti di mana ya? Di sini aja ya. Nah, kemudian yang ketiga ini kalau yang tersisa hanya telur. Nah, sisa hanya telur. Nah, maka artinya apa? Tepung dan air itu yang habis dipakai, ya kan? Maka kita bisa pakai tadi tepung. Tepung kan kita tahu 7x plus 4y sama dengan 168. Nah, kemudian untuk yang airnya adalah 3x plus 4y sama dengan 120. Nah, kita lakukan eliminasi juga teman-teman seperti yang udah kita lakukan tadi, di mana kita dapat apa? Tepung sama air. Nah, oke, maka kita dapat yang ini. Nah, ini ya. Kita dapat berapa? 126 kilo. Untuk prosesnya masih sama ya, pakai yang ini tadi. Nah, 126 kilo teman-teman. Nah, dari situ kita bawa ke, kita dapatkan nanti si Y-nya seperti yang tadi ya. Kalau si Y-nya itu adalah 21 dan X-nya kita dapat 12. Nah, kita masukkan ke yang ini ya. Ke keuntungannya F, X, Y seperti yang kita lakukan di sebelumnya tadi, bahwa 7 dikali X ya kan berarti ditambah 3Y. Maka di sini kita punya Fx-nya adalah 12, Y-nya adalah 21, maka 7 dikali 12 ditambah 3 dikali 21. Nah, seperti tadi kita udah menghitungnya ya. Yang ini. Nah, 84 ditambah 63. 84, 63. Kita tahu 84 ditambah 63, maka hasilnya berapa? 147. Nah, karena dia dalam satuan juta ya tadi, berarti 14.700.000. Ini untuk kondisi yang ketiga. Nah, berarti
untuk yang ini, nah ini seharusnya ini kurang informasi bahwa dia itu 15.400.000 di sininya. Oke, maka dia bernilai salah. Itu. Oke. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke yang ini sekarang. Nah, sebentar. Kita lanjut ke yang ini aja. Nah, terkait pinjaman uang ya. Jadi di sini Adit meminjam uang ya kan dari koperasi A sebesar 1,2 juta. Oke, kemudian dengan bunga tunggal tertentu. Dennis meminjam uang sebesar 3,25 juta dari koperasi B dengan presentasi bunga tunggal yaitu 4 kali lebih besar dari punyanya Adit. Oke, jadi koperasinya berbeda, terus bunganya juga berbeda. Nah, Adit melunasi utang beserta bunga dengan mengangsur setiap bulan selama 12 bulan. Kemudian kalau Dennis itu melunasi utang beserta bunga dengan mengangsur setiap bulan selama P bulan. Nah, berarti tidak dikasih tahu untuk yang Dennis. Tapi kalau yang Adit udah dikasih tahu dia adalah 12 bulan. Nah, kemudian di sini persentase bunga tunggal per bulan yang harus dibayar oleh Dennis berarti sebesar berapa persen gitu kan. Sebesar P persen karena kan belum tahu tadi berapa bulannya. Maka di sini kita isi dengan P persen informasinya. Dennis meminjam uang di koperasi B untuk pertama kalinya pada tanggal 24 Desember sekian. 2 hari kemudian, Adit meminjam uang di koperasi A untuk pertama kalinya. Berarti yang meminjam uang lebih dulu itu kan si Dennis, baru si Adit, ya kan? Nah, setelah melunasi utang, Adit dan Dennis langsung meminjam uang lagi dengan nominal pinjamannya, ya kan? Persentase bunga dan lama waktu mengangsur yang sama seperti sebelumnya. Jadi setelah dilunasi, ya kan? Mereka hutang lagi nih dengan pola yang sama, ya kan? Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah persentase bunga tunggal yang dibayarkan Adit per tahunnya itu berapa? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa manfaatkan informasi terkait ini dulu. Kita cari persentase bunga per bulannya punyanya Adit. Nah, kita cari persentase bunga P bunga Adit ya per tahun per yang ditanyakan per tahun ya. Tapi di sini tadi kan per bulan. Nah, kita buat dulu dia per bulan dulu. Per bulan adalah I. Nah, biasanya kalau bunga itu kan I, ya kan? Di mana bunga Dennis ada informasi juga bahwa bunga Dennis itu kan adalah 4 kalinya si Adit. Nah, ini kita isi dengan I. Kalau bunganya Dennis itu adalah 4 kali I. Ya kan? Nah, kemudian diketahui juga bahwa bunganya Dennis tadi kan per bulannya berapa? Kalau yang Dennis P. Terus berarti persentasenya si Dennis, kan bunga Dennis, itu adalah P persen. Oke, maka sehingga di sini kita bisa tahu kalau P, P kecil ya, itu adalah sebagai lamanya si Dennis untuk melunasi hutangnya, itu adalah dari 4 dikali I bunganya, ya kan? Dikali dengan 100. Nah, karena persentase ya, jadi dikali dengan 100. Maka artinya kita di sini bisa tahu I, ya kan? Nah, ini P sama dengan 400 I. Berarti kalau kita mau cari I itu adalah apa? P per 400. Nah, I itu adalah bunga dari Adit. Nah, berarti bunganya bisa dari situ. Oke. Nah, terus kita akan yang kedua menghitung angsuran bulanannya Adit dulu. Tadi Adit meminjam uangnya berapa? Mana ya? Ada informasi nggak?
Nah ini, Adit meminjam uangnya kan adalah 1,2 juta. Pinjaman Adit atau MA, modal awal ya biasanya kita mengenalnya, itu adalah 1.200.000. Selama berapa bulan tadi dia minjemnya? N-nya adalah 12 bulan. Nah, dengan I-nya bunganya masih belum diketahui. Nah, kita bisa tahu total yang harus dibayar Adit. Total yang harus dibayar Adit itu menggunakan rumus ini. Kalau kalian mengenal ya, MA dikali 1 ditambah NA dikali I. Nah, bisa kita cari dari sini. Maka ini kita MA-nya kita masukkan 1.200.000 dikali dengan 1 ditambah NA-nya tadi berapa? 12. Nah, berarti 12 dikali I. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa tahu kalau berapa? Nih, kita bisa tahu kalau angsurannya, berarti ini kan total yang harus dibayar. Berarti kalau angsurannya per bulan, nah, angsuran per bulannya kita bisa tahu dari 1.200.000 dikali dengan 1 dikali 12I per 12. Karena tadi kan dia selama 12 bulan. Nah, maka di sini kita bisa hitung, ya kan, 1.200.000 ditambah 12I, kita kali-kalikan ya. Maka nanti kita akan mendapatkan 100.000 dikali 1 plus 12I. Nah, ini adalah angsuran per bulannya milik Adit. Sekian. Oke. Nah, kemudian kita akan menghitung angsurannya untuk yang Denis. Nah, jadi kita menghitung keduanya ya. Angsuran per bulannya Denis. Per bulan dari Denis. Nah, kalau yang Denis tadi dia minjem awalnya berapa? Nah, Denis minjem awalnya ada 3,25 juta. Nah, berarti kita bisa tuliskan 3.250.000 dikali dengan 1 ditambah. Nah, untuk untuk Denis ya. Untuk Denis itu berarti kita bisa tahu bunganya, ya kan? Nah, total bunganya berarti di sini ya. Yang di Denis. Nah, berarti sekarang kakak tuliskan di sini dulu ya. Untuk yang Denis itu kan dia pinjemnya tadi 3.250.000. Selama P bulan. N sama dengan P bulan. Oke, maka total yang dibayar Denis, total yang harus dibayar Denis, itu adalah apa? Masih sama untuk rumusnya ya. MD 1 plus NA kali I. Berarti MD-nya adalah 3.250.000 dikali 1 plus, nah NA-nya kan P. I-nya itu adalah P persen tadi, ya kan? Nah, kita tahu I-nya itu adalah P persen. Nah, P persen itu kan sama kayak P per 100. Nah, di sini P per 100. Oke. Maka di sini kita bisa sederhanakan dia jadi 3.250.000 ditambah dikali ya. 1 ditambah P kuadrat per 100. Seperti ini. Oke, nah kita baru bawa ke angsurannya yang Denis ya kan. Berarti 1 ditambah P kuadrat per 100 per, nah lamanya untuk Denis kan masih P. Nah ya kan, kita belum tahu. Nah,
kemudian teman-teman di sini kita bisa apa? Bandingkan, ya kan? Untuk yang punyanya Denis dan punyanya Adit. Sebentar, kakak tambahkan satu halaman dulu. Nah, oke. Maka di sini kita lanjutkan. Oke, sudah ya. Bentar. Oke. Maka di sini kita selesaikan. Untuk yang ketiga adalah kita mencari nilai P-nya. Nah, tadi udah diketahui ya bahwa AD, angsurannya si Denis diinformasikan kita tahu kalau dia adalah berapa? 5 kalinya ya. Tadi ada terkait ini. Dengan nominal 5 kali dari angsuran yang dibayar Adit. Oke. Denis ya, 5 kali angsuran dari Adit. Maka di sini kita tahu 5 dikali angsurannya Adit. 5 AA. Angsuran Adit. Nah, kemudian tadi kita udah tahu I-nya. I-nya itu kan adalah P per 400 ya. Berarti I-nya kalau 4 kali berarti adalah P per 400. Maka kita bisa substitusikan ke angsurannya Adit itu adalah 100.000. Ya kan? Karena dia tadi ada 100.000 ya. Yang ini. 100.000 1 ditambah 12 dikali dari sini. 12I. Ya kan? Nah, karena tadi kita tahu 12. I-nya kita ganti dengan P per 400. Karena 4 kalinya dari Adit tadi ya angsurannya. Yang bukan yang ini ya. 4 kali ini. 4 kali lebih besar. Berarti P per 400. Oke. Sama dengan. Nah, kita sama dengan kan. Di sini kita operasikan dia menjadi 100.000. Nah, 1 plus berapa? Disederhanakan ini sama ini ya. Berarti ini 3. Berarti kita punya 3P per 100. Nah, kemudian maka di sini persamaannya menjadi bagaimana teman-teman? Persamaannya itu kita bawa ke sini. Maka kita punya persamaannya jadi 3,250. Oke. Nah, ini untuk yang APD ya. Angsuran per bulannya Denis. Nah, dikali 1 ditambah P kuadrat. Ya kan? P kuadrat per 100. Oke. Berat per 100 per P. Ya kan? Sama dengan ini. Sama dengan 5 kalinya punyanya siapa ini tadi? 5 kali punyanya A. Jadi kita bisa isi 5 dikali 100.000 1 plus 3P per 100. Nah, ini ya berdasarkan informasi ini. Adit 5 kalinya AA. Nah, AA-nya kan sekian. Di sini kita operasikan. Ini dibuat kali aja ya, biar nggak salah. Nah, oke. Maka di sini kita operasikan nih teman-teman. Nah, ini agak PR ya. Berarti 3.250.000. Oke, kita kalikan dulu. Disamakan penyebutnya ya. Berarti 100 ditambah P kuadrat. Nah, 100-nya kita bawa ke bawah. Berarti ada 100P. Nah, kita ubah seperti itu. Sama dengan 5 dikali 100.000 adalah 500.000. Dikali dengan, samakan dulu penyebutnya, berarti 100 ditambah 3P per 100. Apakah sudah selesai? Belum. Kita lanjutkan ya. Kita bagi dengan 100. Nah, teman-teman, kita sederhanakan ya. Maka di sini kita punya 3,325 dikali 100. Ya, ditambah
P kuadrat. Nah, oke, kita sederhanakan. Sama dengan berapa itu? 0,5. Ini 0,5 P 100 plus 3P. 100 dibagi 100 ya, jadi 100-nya dari situ. Terus ditambah 3P. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita operasikan lagi. Nah, 3,25 dikali 100, kemudian ditambah 3,25 P kuadrat, sama dengan 0,5 P. Oh, berarti kita punya 50 P ya. 0,5 dikali 100 adalah 50 P. 50 P ditambah 1,5 P kuadrat. Nah, maka di sini kita punya berapa? Yang P dikumpulkan sama P. Berarti 3,25 P kuadrat dikurangi 1,5 P kuadrat. Ya kan? Kemudian kita punya lagi minus 50 P plus 325. Sama dengan 0. Nah, maka di sini kita punya berapa? 1,75 P kuadrat dikurangi 50 P ditambah 325 sama dengan 0. Nah, di sini supaya dia hasilnya tidak desimal ya kan. Nah, supaya tidak koma ya, biasanya bingung ya. Di sini bisa kita kalikan dengan 4, teman-teman. Nah, untuk menghilangkan desimalnya, karena 1,75 dikalikan dengan 4 itu adalah 7. Maka kita dapat 7P kuadrat dikurangi 200P ditambah 325 dikali 4 itu adalah 1300P. 1300 sama dengan 0. Nah, sampai sini kita apakan? Kita faktorkan, teman-teman. Nah, kita faktorkan. Ya kan, maka di sini kita nanti akan mendapat 7P dikali P. Ya kan? Maka di sini kalau dua bilangan itu dikali, hasilnya adalah 1300. Tapi kalau dijumlah, hasilnya adalah minus 200. Berarti berapakah itu? Nah, maka di sini kita bisa mendapatkan yang ini adalah minus 130. Kemudian yang belakang P-nya itu adalah minus 10. Sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau kalian bingung boleh pakai rumus ABC itu juga bisa ya. Daripada apa ya, ngawang gitu ya untuk ininya. Nah, jadi karena tadi P, nah maka di sini kita dapat 7P itu adalah 130. Maka P itu nanti kan dia akan desimal, ya kan? Pasti ada koma sekian berapa gitu. Nah, kalau yang ini P-nya itu adalah 10. Nah, maka kita akan memilih yang bulat. Maka kita pilih yang ini. Nah, maka kita ambil P-nya adalah sama dengan 10. Nah, sekarang kita kembali lagi nih. Kita kembali ke menghitung bunganya Adit. Nah, bunga Adit per tahun. Nah, tadi kan I sama dengan berapa? 4 per 100 ya. Oh, P per 100. I yang ini punyanya Adit. Set. P per 400. Nah, maka kita bisa masukkan karena tadi kita dapatkan P-nya sama dengan 10. Oke, maka 10 per 400. Nah, maka di sini kita sederhanakan. Ya kan, coret-coret. Maka 1 per 40 atau I-nya itu adalah 0,025. Nah, bisa kita tuliskan kalau dalam bentuk persen ya, dia itu menjadi berapa? I sama dengan 2,5%. Ingat, ini adalah masih per bulan. Nah, karena yang diminta adalah per tahun, ya kan, maka kita ngubahnya bagaimana? Berarti kalau bunga per tahun, itu bisa kita dapat ya dari yang Adit, itu adalah dengan bunga per bulan dikali 12. Karena 1 tahun itu kan 12 bulan. Ya kan, maka kita dapat I per bulan dikali dengan 12 bulan. Maka di sini I per bulannya kan adalah 2,5% dikali dengan 12. Nah, 2,5% dikali 12 itu adalah 30%. Berarti bunganya per tahun dari Adit adalah 30%.
persen. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Prosesnya agak banyak ya. Seperti itu. Oke. Nah, oke, nah ini karena udah waktunya ya. Kita waktunya apa ini? Waktunya kuis. Oke, sebentar ya untuk linknya kakak kirimkan dulu. Bentar. Oke, untuk linknya sudah kakak kirimkan di kolom chat. Oke, bisa dilihat ya nanti kalian milihnya yang PM seperti itu. Untuk lamanya sampai pukul 3. Oke, selamat mengerjakan semuanya.
Teman-teman kalau udah pada beres berkabar ya. Wih, cepet juga Alik nih. Ditunggu ya yang lain ya. Udah ada yang beres ya beberapa nih kita sambil tunggu yang lain. Mungkin dari Kanopi ada yang mau sampein dulu kah sebelum aku tutup atau udah cukup? Ya, sudah Kak, cukup. Terima kasih. Mungkin semangat ya untuk semuanya, untuk UTBK-nya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Min, makasih banyak Kanopi atas tutorial hari ini. Eh, Well, teman-teman ucapkan alhamdulillah alamin meskipun ya kita terkendala jaringan nih. Mungkin nih teman-teman juga sama ya lagi musim hujan sekarang. Mohon berhati-hati ya takutnya ada petir atau apapun itu. Dijaga keselamatannya teman-teman. Jangan kalau mau usahakan jangan sambil dicas gitu ya HP-nya. Takutnya panas atau gimana gitu ya. Yuk pada on cam dulu. Kita dokum dulu teman-teman. Nah, udah nih. Oke, aku tunggu 1 menit lagi buat on cam yuk. Oke, oke, udah pada mulai nih. Oke, mulai ya slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Makasih banyak Kanopi pemateriannya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa absen ya. Sama besok kita bertemu lagi di kelas tutor dan kelas materi ya teman-teman. Soalnya masih ada pembahasan yang belum disampaikan gitu ya. Jadi minggunya kita ada kelas lagi. Jangan lupa absensi diisi untuk hari ini, feedbacknya diisi. Terus soal-soal, kalau teman-teman ada soal dari bimbelnya, dari sekolahnya boleh dikerjain gitu ya buat tambah-tambah pengetahuannya. Oke, boleh sambil dikerjain dulu gitu ya, itu yang kuis yang tadi dari kakaknya. Ada yang mau tanyain dulu nggak nih teman-teman? Beres Kak, oke, Sadam beres. Yang lain, setuju, oke, aman. Oke, jangan lupa ya kerjain absennya, terus soal-soalnya. Oke, oke. Besok kita bertemu lagi ya teman-teman. Udah cukup?